Di saat semua orang lagi sibuk debat mau pindahin saldo ke emas atau ditarik tunai, orang-orang paling pinter di dunia justru lagi sibuk ngebangun pintu darurat yang nggak ada hubungannya sama sekali sama angka di rekening. Masalahnya, kebanyakan konten yang lo tonton sekarang itu cuma sampah yang bikin panik tanpa kasih navigasi. Pernah nggak lo mikir kalau M-Banking yang lo banggain itu cuma barisan angka digital yang bisa mati dalam semalam kalau sistemnya freeze? Apa yang bakal lo kasih ke kasir supermarket buat nuker beras kalau besok internet dunia lumpuh total atau sistem perbankan kita kena serangan sibermasif? Dan kenapa aset yang sekarang lo anggap sampah justru bakal jadi satu-satunya tiket buat keluarga lo tetap makan pas krisis? Gue udah rangkum 7 strategi layer defense yang secara sejarah terbukti kebal, bahkan meroket pas dunia lagi bakar-bakaran. Sebelum kita bedah lebih dalam, coba absen dulu di kolom komentar. Lo nonton video ini dari kota mana? Gue pengen tahu seberapa jauh keresahan ekonomi ini udah nyebar di Indonesia. Gue tahu apa yang lo rasain tiap buka HP. Isinya berita resesi, PHK massal, sampai harga beras yang pelan-pelan bikin dompet lo sesek napas. Lo ngerasa udah aman karena punya tabungan atau sedikit cicilan emas. Tapi jujur deh, di dalam hati lo tetap ngerasa ada yang gak beres. Lo kayak lagi berdiri di pinggir pantai, ngeliat air laut surut jauh banget. Tapi lo cuma diem karena lo nggak tahu cara lari ke bukit. Ironisnya, masyarakat kita sering banget kejebak logika kerumunan. Pas dibilang emas aman, semua lari beli emas di harga puncak. Pas dibilang bank goyang, semua antre di ATM sampai mesinnya jebol. Hasilnya, lo bukan malah selamat, lo malah jadi korban pertama dari kepanikan yang lo buat sendiri. Lo nggak butuh motivasi klise. Lo butuh kejelasan pahit soal seberapa rapuh posisi finansial lo sekarang kalau cuma ngandelin satu cara simpan uang. Coba lo bayangin skenario terburuknya, bukan skenario indah yang dijanjin marketing bank atau penjual investasi yang mau ambil komisi dari lo. Selama ini kita semua hidup dalam kenyamanan semu yang namanya rasa aman terjamin. Lo ngerasa tenang karena ada LPS yang jamin duit lo sampai 2 miliar. Lo ngerasa aman karena ada angka 0 banyak di saldo M-Banking lo. Tapi ini yang gak pernah dibilang sama bank atau pemerintah ke lo. Angka itu gak ada artinya kalau daya belinya lumpuh total. Masalahnya bukan cuma soal bank bangkrut atau enggak. Coba lo tengok sejarah di Argentina atau Venezuela. Orang-orang di sana pegang cash segunung, tapi mereka harus bawa berkarung-karung uang cuma buat beli sepotong roti. Kenapa? Karena sistemnya pecah. Inflasi bukan lagi naik 5 atau 10%, tapi ribuan persen dalam hitungan hari. Uang kertas yang lo kumpulin bertahun-tahun dengan keringat itu, tiba-tiba fungsinya berubah jadi cuma kertas buat bungkus gorengan. Realita pahitnya, saat krisis besar terjadi, sistem finansial itu bukan pelindung, tapi bisa jadi penjara buat aset lo. Begitu keran likuiditas dibatasi sama pemerintah karena alasan stabilitas nasional, uang lo yang ada di bank itu bukan lagi milik lo secara utuh, itu milik sistem. Lo cuma bisa ngelihat angka itu di layar tanpa bisa lo sentuh buat beli obat atau makanan darurat. Benturan antara kenyamanan digital yang lo punya sekarang dengan variabel luar kayak perang atau kolapsnya sistem mata uang adalah sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Kalau lo masih mikir, nggak mungkin kejadian di sini, itu artinya lo lagi nunggu waktu buat hancur paling depan. Karena di dunia ini, kebodohan paling mahal adalah merasa aman di bawah atap yang udah mulai retak. Oke, sekarang mental lo mungkin udah mulai keguncang, dan itu emang tujuan gue. Karena orang yang paling gampang tenggelam adalah orang yang terlalu santai di atas koci yang bocor. Tapi tenang, gue nggak di sini cuma buat kasih tamparan tanpa kasih obat. Gue mau narik lo keluar dari kerumunan yang lagi panik itu. Kita bakal masuk ke pembahasan yang jauh lebih berat, tapi sekaligus jadi solusi paling konkret yang pernah lo denger. Kita nggak bakal cuma ngomongin pilih ini atau itu, tapi gimana caranya lo nyusun lapisan pertahanan. Setelah ini, gue bakal bedah 7 aset yang harus lo punya biar lo bisa duduk tenang pas badai datang. 1. Sistem perbankan. Penjara angka yang bisa dikunci kapan saja. Kebanyakan orang Indonesia ngerasa kalau duit udah masuk ke M-Banking, perjuangan mereka udah selesai. Mereka ngerasa aman karena ada logo LPS dan jaminan pemerintah sampai 2 miliar. Tapi secara psikologis, ini adalah jebakan false sense of control. Lo ngerasa pegang kendali cuma karena lo bisa lihat saldo di layar HP lo.